semuanya and welcome to my channel Learning with Shalomi. Di video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 11 tentang termokimia. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru yang bakal diupload berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, kalau sudah, let's go! Oke, jadi di sini kita akan membahas materi kelas 11 kimia, yaitu termokimia. Jadi kalau secara umum misalnya ada yang bertanya apa itu termokimia, jadi termokimia itu biasanya disebut perubahan yang menyertai reaksi kimia yang diukur pada tekanan tetap. Dalam termokimia ini, kita pada umumnya disuruh untuk mencari entalpi. Jadi entalpi standar itu adalah keadaan ketika suatu reaksi diukur pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Nah, di sini ada 3 jenis entalpi. Yang pertama itu adalah delta HF atau formation atau pembentukan. Jadi yang pertama ini adalah entalpi pembentukan. Contohnya di sini kita bisa lihat reaksi pembentukan NH3. Jadi di sini untuk membentuk NH3 kita tahu bahwa NH3 itu terdiri dari N2 dan H2. Supaya setara maka dia harus 1/2 N2 ditambah 3/2 H2 untuk menghasilkan NH3. Jadi kalau di pembentukan itu apa saja yang membentuk dia menghasilkan yang ditanya ya. Lalu yang kedua ini ada delta HD atau dissociation atau penguraian. Nah ini kebalikan dari yang tadi, ini NH3-nya yang diuraikan menjadi yang membentuk dia. Jadi pembentukan itu senyawa yang membentuk dia, membentuk yang ditanya. Sedangkan kalau penguraian, senyawa yang ditanya kalau diuraikan membentuk apa. Lalu yang ketiga adalah delta HF atau ini typo ya, ini delta HC harusnya. Yang ketiga adalah delta HC atau combustion. Jadi ini untuk pembakaran. Contohnya adalah reaksi pembakaran metana. Di sini metana dibakar menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Jadi apapun yang dibakar itu pasti ditambah O2 dan menghasilkan karbon dioksida tambah air. Lalu yang berikutnya ada yang namanya endotherm dan exotherm. Jadi endotherm dan exotherm ini menentukan apakah reaksinya itu nanti yang memiliki delta H yang bernilai positif atau negatif. Jadi delta H ini entalpinya ya. Kalau dia termasuk reaksi endotherm, maka reaktannya itu menyerap kalor. Waktu dia menyerap kalor, otomatis kalornya lebih banyak kan, sehingga delta H-nya atau entalpi atau perubahannya itu positif. Sedangkan kalau exotherm, dia itu reaktannya melepas kalor. Otomatis perubahannya dia jadi dari banyak menjadi sedikit, sehingga nilainya negatif. Untuk secara umum, rumus delta H atau rumus entalpi ini, jika diketahui kalor dan molnya, maka untuk mencari entalpi itu cukup kalor dibagi mol. Tapi selain itu, ada juga beberapa cara lain untuk mencari entalpi. Yang pertama ini hukum Hess. Jadi secara umum atau secara keseluruhan, isi hukum Hess itu adalah kalau reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir. Jadi di sini contoh soalnya. Kalau misalnya untuk diketahui C tambah 1/2 O2 menghasilkan CO. Lalu CO ditambah 1/2 O2 menghasilkan CO2. Yang ditanya bagaimana kalau reaksi C tambah O2 menghasilkan CO2 itu berapa entalpinya. Nah di sini kan sudah ada entalpi untuk masing-masing dua reaksi tadi. Jadi kita cukup menuliskannya kembali. Lalu kita memastikan apakah yang kita butuhkan untuk mencari reaksi yang kita yang tadi yang ditanyakan itu sudah ada di keduanya. Yang pertama yang kita perlu cek ini kita butuh karbon. Di reaksi mana yang ada karbon? Reaksi 1 atau 2? Ternyata ada di reaksi 1. Sehingga kita lihat di reaksi 1 dulu.
di sini karbon ada di sebelah kiri tanda panah. Berarti kita harus pastikan reaksi yang pertama ini karbonnya juga harus di sebelah kiri tanda panah. Nah, ini sudah cocok. Bagaimana kalau dia ada di sebelah kanan, maka kita harus balik bentuknya. Jadi yang di kiri semuanya ada di sebelah kanan dan yang kanan ada di sebelah kiri supaya dia sama dengan yang ditanyakan. Nah, tapi kalau kita ubah bentuknya, maka entalpi ini juga tandanya harus berubah dari minus jadi positif atau sebaliknya. Lalu yang berikutnya kita lihat O2. Nah, O2 ini ada di reaksi pertama dan kedua ya, berarti kita abaikan dulu. Lalu yang terakhir ada CO2. Nah, ternyata CO2 ini adanya di persamaan yang kedua. Sehingga kita lihat di persamaan kedua dan ternyata letaknya juga sudah sesuai, ada sama-sama di sebelah kanan. Jadi ini kita bisa langsung jumlahkan. Nah, waktu kita jumlahkan, kalau ada senyawa yang ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan seperti CO ini, kita langsung bisa coret saja. Lalu sisanya kita tinggal jumlahkan. Ini kita C-nya kita turunkan. 1/2 O2 ditambah 1/2 O2 hasilnya adalah O2. Lalu CO2 kita turunkan. Lalu untuk delta H atau entalpi sama, karena dia dijumlahkan maka entalpinya juga ikut dijumlahkan. Jadi minus 111 ditambah minus 283 hasilnya adalah minus 394 kJ per mol. Ini untuk hukum Hess. Lalu yang berikutnya adalah cara menggunakan energi ikatan. Cara ini dipakai kalau diketahui energi ikatan yang dikandung oleh tiap ikatan. Jadi misalnya soalnya begini, berapa kalori yang dibutuhkan untuk mengurai 9 gram air jika diketahui sebagai berikut. Jadi diketahui ikatan OH itu memiliki energi ikatan 464, O rangkap 2O 500, dan H ikat H itu 436. Tadi yang ditanyakan itu kalor, berarti Ki. Yang diketahui juga massa airnya itu 9 gram ya. Yang ditanya itu air, berarti H2O. Nah, yang bagaimana kita menentukan reaksinya sedangkan tidak diketahui reaksi? Kita bisa lihat di soalnya, di sini dikatakan mengurai 9 gram air. Berarti soalnya adalah tentang penguraian air. Kalau dia penguraian, maka produk itu di sebelah kiri dan reaktannya di sebelah kanan. Jadi H2O itu terdiri dari H dan O ya, berarti H2 ditambah O2, hidrogen ditambah oksigen. Supaya setara, maka O2-nya harus dikali setengah. Jadi mereka ini unsur yang memang harus dituliskan seperti ini ya, tidak bisa tulis H saja atau O saja, tidak bisa. Mereka termasuk unsur bebas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus gambarkan bentuk struktur Lewis-nya. Jadi kita kembali ke pelajaran kelas 10 untuk menggambar struktur Lewis. Kenapa? Karena kita harus tahu berapa banyak ikatan yang dia punya dan ikatan apa saja untuk nanti dikalikan dengan yang diketahui. Jadi untuk H2O ini ada 2 ikatan OH. Dia cuma ikat rangkap 1, maksudnya dia bukan rangkap 2. Lalu dia menghasilkan H2 itu H dan H ditambah 1/2 O rangkap 2O. Nah, ini karena kita sudah ketahui dari gambarnya, kita bisa tulis kembali seperti ini supaya lebih rapi. Nah, jadi kalau untuk rumus energi ikatan ini, yang di sebelah kiri tanda panah itu dikurangkan dengan yang di sebelah kanan tanda panah. Jadinya 2 kali orang O ikat H ini dikurangi dengan yang di sebelah kanan. Nah, waktu kita sudah tulis seperti ini, kita tinggal masukkan angkanya. Jadi tadi O rangkap 2O ini 500 dan seterusnya. Sehingga kalau sudah seperti ini kita kerjakan seperti matematika biasa dan kita dapat 242 kJ per mol. Tapi ini entalpinya. Sedangkan yang kita mau cari tahu adalah Q-nya. Jadi ini rumus entalpi untuk energi ikatan ya. Waktu ditanya Q-nya, kita masukkan ke rumus yang delta H sama dengan Q per N tadi. Jadi kita bisa dapat Q sama dengan delta H dikali N. Karena tidak diketahui N-nya, maka kita harus cari dengan menggunakan rumus gram per mr.
gramnya kita ketahui tadi 9, dan mRN-nya juga diketahui 18. Sehingga didapat 121 kilojoule. Oke, itu dia untuk materi termokimia, dan kita sekarang akan coba kerjakan latihan soal. Berikutnya kita coba baca dulu. Diberikan beberapa persamaan reaksi berikut. N2 ditambah 2O2 menghasilkan 2NO2, entalpinya 66,4, dan 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO2, entalpinya minus 114,2. Yang ditanya entalpi untuk menghasilkan reaksi N2 ditambah O2 menghasilkan 2NO. Jadi ini seperti contoh soal tadi. Caranya adalah kita pertama-tama harus melihat per bagian dia ada di reaksi yang pertama atau yang kedua, di kiri atau yang di kanan. Jadi yang pertama kita lihat di sini ada N2. Dan kita lihat di reaksi 1 dan 2, oh ternyata N2 ada di reaksi 1 dan di sebelah kiri. Berarti sudah cocok ya, yang diketahui dan ditanya sama-sama di sebelah kiri. Berarti kita tulis ulang reaksi 1. Yang gramnya ini bisa tuliskan masing-masing ya. Di sini supaya untuk menghemat tempat supaya muat. Entalpinya juga kita tuliskan karena ini yang ditanyakan. Oke, lalu untuk reaksi yang berikutnya kita membutuhkan O2, dan ternyata O2 ada di kedua reaksi. Nah, kalau dia ada di kedua reaksi seperti ini, kita langkai dulu, kita coba fokus ke yang hanya ada di salah satu reaksi saja. Lalu yang berikutnya ada 2NO. Nah, di sini 2NO itu ada di sebelah kanan untuk yang ditanya, sedangkan yang diketahui dia ada di sebelah kiri. Berarti kita harus ubah bentuknya, jadi yang ini ada di sebelah kiri, di sebelah kanan, dan yang kanan ada di kiri. Oke, kita coba, kita balik berarti 2NO2. Ini menghasilkan 2NO ditambah O2. Deltahannya ya, karena kita balik tadi reaksinya, berarti tadi karena dia minusnya hilang, jadi bukan biasa hilang, tapi tandanya berubah dari minus jadi positif. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung jumlahkan. Oke, jadi kalau ada yang sama di sebelah kiri dan sebelah kanan senyawanya, misalnya ini 2NO2 dan 2NO2 ini sama-sama ada satu di kiri, satu di kanan, berarti kita bisa coret karena dia saling mengurangkan. Oke, lalu kalau sudah tidak ada lagi, kita coba lanjutkan seperti penjumlahan biasa. Di N2 kita turunkan, lalu 2O2 di sini, di sebelah kanan juga ada O2. Jadi karena tadi dia yang saya sudah bilang kalau mereka saling mengurangkan, kita bisa langsung kurangkan. 2O2 dikurang O2 itu sama seperti penjumlahan dan pengurangan aljabar biasa. Jadi 2O2 dikurang 1O2 ya, berarti O2 ini menghasilkan sisa 2NO. Nah, sebelum lanjut, kita harus pastikan kalau reaksinya ini sudah sama dengan yang ditanyakan. Dan iya, reaksi ini yang kita dapatkan setelah hasil penjumlahan ini sudah sama dengan yang ditanyakan. Berarti kita bisa langsung mencari entalpinya dengan cara yang sama, dijumlahkan juga, jadi 66,4 ditambah 114,2, hasilnya adalah 180,6. Satuannya kilojoule.
Oke. Biasanya sih kilojoule per mol ya, tergantung dari yang diketahui di soalnya. Karena di sini kilojoule, jadi ditulis juga kilojoule. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Bye, thank you for watching.